Assalamualaikum, hai hai hai. Nah, udah lama banget nih ya nggak nongol lagi. Karena kemarin itu aku lagi sibuk ada yang diurus, jadi nggak terlalu fokus untuk buat video-video YouTube guys. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, like and comment ya guys. Dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, seperti yang kalian lihat, panci-panci aku masih pada kinclong banget. Nah, aku bakal kasih tahu ke kalian apa rahasianya. Ada 3 tips and trik cara ala aku merawat panci-panci ini biar tetap kinclong meski sering dipakai tapi nggak kosong di bagian pantatnya guys. Nah, kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya guys. Oke, sebelumnya aku mau mereview dulu semua panci-panci pink aku kondisinya setelah beberapa bulan pemakaian. Karena biasanya panci itu kalau dipakai cuman baru-baru doang, sekali dua kali dia belum kelihatan ya guys. Kurangnya apa, kelebihannya apa. Nah, ini udah aku pakai berbulan-bulan. Jadi kalian biar gak bingung juga kalau misalnya mau beli panci yang bagus itu yang mana, yang sesuai di kantong guys. Nah, jadi di sini aku mulai dari yang mereknya Kirin. Nah, ini Kirin yang model kayak rinjing wajan gitu, workpan jenisnya juga termasuk, tapi dia bentuknya itu dia kayak ada kupingnya di sampingnya gini. Nah, ini aku yang pink Fanta merek Kirin. Dan ini tuh diameternya 32 cm yang gede guys. Nah, untuk bahan dalamnya ini dari marble. Nah, seperti ini. Nah, ini aku kenapa di situnya ada putih minusnya. Nah, karena waktu itu ini tuh pas aku pakai masak, itu aku pakainya api yang terlalu besar guys, hingga akhirnya panci ini tuh jadi warnanya itu ada putih di pinggirannya. Tapi alhamdulillah Kirin ini tuh biarpun dipakai api besar dia nggak hitam sama sekali. Nah, cuman ada putihnya aja dan ada tergores. Itu kenapa tergores? Karena waktu itu sering aku geser-geser pas lagi masak, jadi dia itu tergores di tungkunya kompor yang besi-besinya itu guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian masak, usahakan apinya itu api yang sedang cenderung kecil, jangan pakai api yang besar ya guys, biar tetap cantik dan awet. Dan juga jangan digeser-geser karena itu tuh bisa membuat pantat pancinya itu jadi tergores-gores gitu warna catnya. Untuk Kirin ini itu pemakaian aku yang paling lama, ini udah 8 bulan, jalan 9 bulan pemakaiannya. Tapi masih bagus ya untuk warnanya, cuman tadi ada putihnya aja, itu karena kesalahan dari akunya. Nah, dan ini biasanya aku pakai untuk kayak masak sayur yang banyak, itu bagus banget. Dan biasanya itu kalau dipakai kayak untuk bikin bubur sumsum dan lain-lain itu nggak bakal lengket sama sekali. Oke, next di pen yang kedua. Nah, di sini ada pen flower. Nah, ini tuh buat MPASI sangat-sangat aman. Ini panci sehat juga termasuk. Nah, ini aku urutkan dari yang paling lama aku pakai ya guys. Nah, tadi setelah Kirin, yang terlama ini itu udah pemakaian selama 6 bulan. Nah, jadi ini bahan dalamnya itu granit coating Jerman. Nah, dan ini tuh sangat-sangat aman buat baby yang mungkin lagi MPASI atau lagi proses-proses mau belajar makan, karena ini tuh udah food grade dan ini udah dapat 2 plus ada kukusannya. Tapi tadi kukusannya nggak ikut ke video ya guys. Nah, kalian bisa cek aja di video aku yang sebelumnya yang pas lagi unboxing dan lagi tes pen flower ini, di situ udah ada info lengkap dan linknya juga. Nah, ini tuh bentuknya lucu banget, dia ada 2 varian, ada yang biru dan ada yang pink seperti ini ya guys. Nah, dan ini tuh bahan dalamnya benar-benar tebal tuh. Ada fry pan dan ada saucepannya seperti ini. Nah, punya aku ini tuh yang diameternya 16 cm. Untuk harganya itu 376.000. Tapi sekarang ini tuh harganya sudah naik ya guys. Nah, dan sekarang udah ada keluaran yang terbaru juga yang ukuran diameter 18 cm. Nah, kalau dulu itu cuman ada yang 16 cm waktu aku beli. Untuk kondisinya ini masih bagus banget.
Oke, selanjutnya di sini ada fry pan dan panci-panci dari Desini. Nah, Desini ini tuh termasuk panci Malaysia ya guys, makanya kebanyakan orang-orang Malaysia itu punya ya panci ini. Karena ini tuh barang-barang ceritanya tuh barang-barang Malaysia gitu guys. Nah, made in-nya itu made in Italy. Dan ini tuh juga ada yang ori dan ada yang KW-nya guys. Nah, untuk membedakan yang ori dan KW, kalian bisa tonton juga di video aku yang sebelumnya. Kalian scroll aja pokoknya untuk lebih detailnya ya guys. Nah, di sini aku cuman mereview karena teman-teman kan waktu itu penasaran Kak gimana nih kondisi panci desininya setelah 3 bulan atau beberapa bulan. Dan nah ini dia ya penampakannya. Nah ini tuh fry pan-nya. Nah ini fry pan-nya secara keseluruhan masih oke banget, nggak ada yang gosong, masih tetap kinclong. Tapi di bagian dalamnya itu yang putih-putihnya itu udah. Nah kalau ini ada minusnya di dalam itu putih karena waktu itu pas lagi aku goreng atau manggang ikan gitu ya di dalamnya sini itu aku panaskan dulu duluan pennya ini dalam keadaan kosong. Nah, jadi seharusnya kalau misalnya kita mau pakai itu, usahakan misalnya mau dipakai goreng, itu di dalamnya kita isi minyak terlebih dahulu, baru deh kita hidupkan apinya guys. Jadi jangan kita hidupkan apinya dulu, baru minyaknya dimasukin. Nah, hasilnya jadi bisa putih seperti ini guys tuh. Untungnya, nah walaupun putih di bagian dalamnya itu sedikit ya, tapi dia tetap cantik kalau mau dipajang di dapur guys. Nah, oke, masih nggak ada masalah ya. Nah, dan ini di bagian dalamnya itu dia ada seperti bulatnya gitu. Nah, catatan juga buat kalian yang mau masak dengan pan seperti ini tuh kalau bisa jangan menggunakan api itu keluar dari yang bulat-bulatnya gitu, karena kalau misalnya udah keluar dari bulatnya itu mengenai bodi sampingnya itu bisa jadi cepat hangus. Dan di belakangnya ini tuh yang asli dia ada barcode nomor serinya gitu ya guys di belakangnya. Next, dan ini saucepan ya guys, ini ukuran 16 cm. Nah ini biasanya aku pakai kalau misalnya mau kayak bikin fla untuk puding gitu ya, atau sausan yang kecil gitu, yang sedikit maksudnya. Nah jadi aku kadang pakai ini. Nah tapi ini tuh aku jarang pakai sih ya sebenarnya. Yang sering aku pakai itu yang pan flour yang tadi itu saucepannya. Nah terus itu. Nah untuk yang tadi nih ya, yang fry pan-nya aku lupa kasih tahu, ini kan di dalamnya ada bulatnya. Nah minusnya kalau misalnya kita mau bikin kayak dadar gulung, nah itu dia agak susah guys turunnya, agak kayak susah gerak gitu ya guys. Nah tapi kalau kayak untuk manggang, goreng itu sangat-sangat oke. Dia sama sekali nggak ada lengket-lengket sedikit pun ya guys. Nah lanjut, ini kita ke double fry pan-nya. Nah ini double fry pan-nya kondisinya masih oke juga. Nah dan ini tuh ada karetnya ya sebenarnya di tengahnya. Nah ini ada magnetnya, jadi dia tuh kuat banget. Nah kalau misalnya kita manggang ikan atau ayam pakai double fry pan ini tuh mudah banget dan cepat matang karena kita nggak perlu ribet lagi bolak-balik pakai sutil atau apa ya, karena langsung dibolak-balikin aja ini double fry pan-nya. Nah di dalam sini tuh sebenarnya ada karetnya, cuman waktu itu aku cuci dan aku lepas karena dia itu bisa dilepas pasang gitu guys untuk karetnya. Nah ini kondisinya masih bagus ya guys tuh. Dan yang paling berat itu ini fry pan-nya ya, seperti ini double fry pan-nya yang paling berat. Kalau kayak fry pan dan pancinya itu termasuk ringan-ringan aja. Untuk yang paling berat itu cuman yang ini. Nah dan ini tuh harganya 1,3 juta, 1.300.000. Tapi 1.300.000 itu dia sudah termasuk dapat ini ya panci 3 beda ukuran, ada yang 16 cm, 28 cm, dan yang satunya itu kalau nggak salah 18 cm atau 20 berapa gitu ya, aku lupa. Nah dan dapat fry pan-nya, double fry pan dan saus
saucepannya yang tadi itu ya guys. Nah, udah dapat tutup juga. Nah, jadi ini tuh semua panci dan fry pan sama saucepannya itu masing-masing udah ada tutup kacanya ya guys. Nah, kalau untuk dipakai yang kuning-kuning, ini tuh aman banget, dia nggak bakal lengket kuningnya. Tapi waktu itu ada pernah yang ada kuningnya. Nah, ini panci yang kecil. Nah, ini pernah dipakai sama suami aku guys untuk menggoreng ayam. Ayam apa ya waktu itu? Pokoknya minyaknya tuh jadi keluar-keluar ke bodinya gitu. Jadi dia tuh susah dihilangin. Nah, nanti aku bakal kasih tahu gimana waktu itu aku cara ngilanginnya noda di panci yang bekas minyak tertumpah. Nah, jadi usahakan kalau misalnya kalian menggoreng jangan sampai minyaknya itu tumpah ke bodinya, karena kalau misalnya tumpah sampai ke bodi samping, minyaknya kayak ciprat-ciprat netes gitu, itu bisa bikin noda kayak hitam gitu. Dan untuk cara nyimpannya, nah kalian jangan langsung ditumpuk kayak gitu ya guys. Kalau misalnya kayak mau ditaruh di rak-rak, usahakan di dalamnya tuh dilapisi sama kain-kain tipis atau mungkin kain perca yang nggak terpakai, biar itu dalamnya nggak cepat rusak dan tergores. Nah, kalau untuk yang nanya yang warna kuning gitu, biasanya kalau dipakai masak kayak ada kunyitnya itu lengket atau enggak. Nah, waktu itu pernah aku masukin di kulkas seharian masak bubur ayam, itu kan langsung habis, jadi aku masukin di kulkas. Bubur ayam waktu itu pernah, terus di pancinya itu aku simpan. Nah, sama ikan woku yang banyak kunyitnya gitu, aku pernah coba juga masak, terus aku taruh di kulkas. Nah, besoknya kan aku panasin lagi tuh karena masih nggak langsung habis. Nah, alhamdulillah sih kalau untuk kuning dia itu nggak lengket ya guys. Oke, selanjutnya, nah di sini ada wok pen dari merek Bold. Nah, ini aku yang punya warna pink Fanta mix hitam. Nah, ini ya di gagangnya itu ada sedikit kunyit, bekas kunyit. Nah, dia agak nempel gitu di gagangnya. Nah, ini pemakaiannya baru 2 bulan ya guys tuh. Tapi kalau menurut aku, nah ini bahan dalamnya itu granit ya. Dan ini lumayan berat. Nah, belakangnya seperti ini. Menurut aku ini ya kalau untuk Bold termasuk cepat gosong ya. Kalau yang di sini tadi itu misalnya kita diamkan, itu misalnya di belakangnya ada kotoran, itu nggak bakal kayak lengket ya, dia nggak butuh di kayak nyucinya tuh pakai tenaga gitu, dia udah hilang sendiri. Nah, tapi kalau untuk Bold khusus di belakangnya itu harus sedikit pakai tenaga ya. Biasanya kalau di belakangnya itu udah kayak mau menghitam gitu, kotor, lengket, biasanya aku gosoknya tuh pakai yang kawat khusus untuk di belakangnya. Dan di ujung gagangnya ini tuh udah mulai kayak terkupas gitu ya guys, padahal ini baru pemakaian 2 bulanan. Bahkan waktu itu belum sampai sebulan, belakangnya itu dia udah kayak mau lengket, hitam-hitam gitu. Jadi khusus Bold, yang punya Bold itu memang harus rajin-rajin ya guys digosok di belakangnya, karena sebelum dia itu menjadi parah dan susah dihilangkan, sebaiknya kalian harus rajin-rajin dibersihkan. Nah, ini ya caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian masak, tuang minyaknya dulu, baru deh dihidupkan kompornya. Nah, aku untuk apinya seperti itu ya biasanya kalau masak tuh. Apinya sedang cenderung kecil, jangan melewati besi yang putihnya itu, pemanas bulatnya itu kalau lagi masak. Nah, jangan sampai melewati batas ini ya, jangan sampai ke bodinya sini apinya, karena kalau ke bodinya itu bisa mengakibatkan panci kita cepat hitam. Dan untuk sutilnya juga kalian harus perhatikan ya. Nah, aku biasanya pakainya itu yang sutil set silikon seperti ini. Nah, aku nggak pernah pakai yang sutil besi gitu, karena itu berbahaya, bisa menggores di bagian bahan dalamnya. Dan kalau bagian dalamnya itu udah tergores, itu bahaya banget kalau misalnya tercampur di makanan, bisa beracun. Nah, jadi tipsnya jangan pernah menggunakan sutil itu yang bahannya tajam kayak besi gitu ya guys. Biar dalamnya itu coatingnya itu anti lengket dan lain-lainnya itu tetap aman.
Nah, untuk yang bahan kayu juga bagus ya, tapi sebenarnya harus dipilih benar-benar karena yang bahan kayu itu juga ada yang agak kasar dan ada yang bagus. Nah, ini yang di atas itu sutil-sutil plastik, ini tuh nggak bagus ya kalau dipakai karena ini tuh dia nggak kuat dipanas. Karena ini bahannya plastik, jadi biasanya kalau yang sutil seperti ini aku cuman pakai setelah masak dan ini cuman aku gantung doang, nggak pernah aku pakai. Oke, selanjutnya kita ke cara menyucinya. Perhatikan juga spons untuk cuci piring. Nah, ini kan ada dua macam ya, ada yang ada sabutnya gitu. Jangan sekali-sekali gunakan bagian sabutnya untuk di dalam pancinya. Nah, gunakan yang lembutnya aja ya, seperti ini, itu yang spons lembutnya. Nah, ini tuh sponnya bagus banget untuk busa, itu bikin busa melimpah, atau kalian pakai spons yang seperti ini ya. Biasanya aku pakai yang ini sih untuk di bagian dalamnya, yang nggak bersabut gitu, karena itu lebih aman. Dan di sini ada juga jenis-jenis spons yang lain. Nah, pokoknya, ini yang sering umum ya, yang kita lihat tuh yang ada sabut hijau-hijaunya. Nah, kalau yang sabut hijau-hijaunya jangan dipakai di dalam ya guys. Nah, kalian boleh pakai di luar kecuali kalau itu udah lengket banget yang di bagian pantatnya, baru pakai yang sabutnya guys. Nah, oke, selanjutnya aku bakal kasih tahu gimana cara menghilangkan noda minyak yang tumpah ke samping body yang susah hilang atau bekas kunyit mungkin yang sudah suka menempel gitu ya di fry pan kita. Nah, nanti aku bakal kasih tahu caranya sekaligus cara menghilangkan pan yang udah gosong biar kinclong lagi. Nah, jangan sekali-sekali coba pakai sabut yang seperti ini ya guys untuk menggosok bagian di dalam pancinya. Nah, kalau memang panci kita mau bagus, caranya sih memang agak sedikit rempong ya guys. Nah, jadi cara aku tuh seperti ini. Nah, waktu itu kan aku tadi bilang, yang kecil itu pernah ada noda kayak bekas minyak kayak gitu. Nah, jadi ini aku kasih sabun Mama Lemon gitu, atau kalian boleh juga pakai Sunlight ya, sabun penyuci. Nah, ini enggak aku campur sama apa-apa ya guys. Nah, terus kita busa-busain seperti ini. Nah, udah gitu. Nah, panci yang tadi itu kayak ada kena minyak gitu ya, minyak yang ke samping gitu, atau ya ada kuning-kuningnya. Nah, itu kita rendam nih di air sabun cuci piring seperti ini. Nah, terus ini aku diamkan aja waktu itu ya, seharian semalam. Besoknya itu noda kuningnya udah hilang gitu. Logikanya aja, misalnya kita cuci baju, kadang kan ada yang noda itu susah dihilangkan, jadi harus butuh direndam dulu guys biar nodanya itu bisa terangkat. Nah, ini waktu itu gagangnya juga sempat kuning, jadi aku lepas dan aku rendam. Pokoknya sampai nodanya tuh terangkat. Nah, sutil ini juga caranya sama. Biasanya habis aku cuci dulu, habis aku pakai aku cuci, terus kalau dia kurang bersih gitu, aku rendam lagi di air sabun. Dan nah, untuk panci yang mengalami gosong udah parah seperti ini, nah karena panci aku tadi itu kan gak ada yang gosong seperti ini yang warna pink, jadi ini aku kasih contoh di panggangan ikan aku yang lainnya ya guys tuh. Nah, ini mereknya Miyako, ini bahannya teflon, udah lama banget nggak pernah aku pakai lagi. Kenapa? Karena terus terang aku lagi menghindari sama yang namanya alat masak yang bahannya teflon guys, karena kalau teflon itu ya dalamnya tuh udah ada tergoresnya, itu bahaya banget kalau masih tetap dipakai, bisa menyebabkan kanker guys. Apalagi kalau misalnya dalamnya itu udah sampai coatingannya itu terkupas gitu ya kan, udah kelihatan warna dasar dalamnya itu putih gitu, terlepas-lepas masih tetap dipakai masak, itu bahaya banget karena bisa tercampur di masakan yang kita masak. Jadi percuma banget kita masak enak tapi makanan yang kita masak itu ada racunnya gitu guys. Nah, jadi kalian lebih sayang sama kesehatan kalian nih atau sama panci kalian guys. Nah, ini ya, ini sebelumnya kan tuh hitam banget ya di situ. Nah, ini aku gosok, tapi dia itu digosok sama odol seperti ini, aku pakai odol. Nah, jadi kalian bisa coba cara ini kalau misalnya panci kalian itu udah parah ya guys. Nah, dan harus digosok sama kawat ya, dan harus lebih bertenaga pastinya.
Makanya sebelum panci itu hitam seperti ini jadi semakin sulit dibersihkan. Nah, kalian harus banget habis masak itu langsung dicuci sampai bersih ya guys. Nah, dan sama juga seperti kompor, usahakan kalau misalnya habis masak itu tungku kompor kalian itu dibersihkan juga ya guys, biar nggak ada minyak-minyak lemak yang menempel, karena biar api kompor kalian itu tetap warnanya biru. Karena kalau api kompor yang merah itu juga bisa membuat panci kita itu cepat hitam gitu ya guys. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Nah ini tadi aku nggak terlalu bersih karena ini kan udah nggak aku pakai juga ya guys tuh. Nah, jadi semua panci yang ada di rumah aku itu benar-benar aku pakai, dan semuanya itu aku hantam rata ya guys. Masaknya itu mau masak berat, masak ringan, semuanya aku pakai. Nggak ada yang cuman sekedar jadi pajangan doang. Nah, kalau aku sih ya prinsipnya itu untuk apa beli alat tapi kalau nggak dipakai, karena tujuan kita beli kan pastinya untuk dipakai. Jadi kalau kita beli nggak dipakai itu rasanya kayak mubazir banget ya kan, disimpan-simpan juga buat apa ya kan. Nah, seperti itu ya guys. Nah, oke, segitu aja tips dari aku. Nah, jangan lupa dicoba. Semoga tips ini berguna buat kalian semuanya. Nah, jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum. Like, comment, and